Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duo Lanti. Emang kamu Lanti? Emang kamu enggak? Oh iya, sama saya juga. Waduh, udah lama banget kita enggak ketemu ya, iya, Yud ya. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu silaturahmi lagi bareng sama partner saya. Masya Allah, senang banget rasanya ya. Kita udah berapa lama ya? Kurang lebih Udah tiga dua tahunan ya vakum ya. 3 zaman sih yang Iya, pasti. tiga abad. Dari Zaman batu, zaman jahiliyah, sampai zaman penjajahan. Tapi badan kita nggak seperti orang menjajah, Badan guys. kita Kembar. membesar. Ini hasilnya tiu. Lagi hamil biasa, habis lahiran, lagi Alhamdulillah. menyusui si Dedi maksudnya. Yud sih yang menyusui. Oke, iya. Apa kabar Yud? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Kalau Dedi gimana? Alhamdulillah baik, luar biasa. Hari ini ketemu Yuyun. Ya, Iya, mengobati rasa kangen teman-teman semua. Hari ini Duo Lanti akan memulai ya. mulai saat ini kita akan kembali menghibur kalian semua dan kita akan mereview makanan-makanan yang pastinya menyenangkan juga ya, Ya, buat yang enak juga yang pasti. enak, menyenangkan dan pastinya ciri khas dari Duo Lanti adalah kekonyolan dan kelakuan aneh kita itu ya. Benar, kekonyolan, keseruan dan kapan nih? Keanehan dan kegaiban. Karena memang benar sih selama kita vakum itu banyak banget teman-teman yang nanyain kapan sih Duo Lanti, katanya ada syuting lagi, katanya kapan kalian ini, katanya ya makanya kita kembali lagi Ya. untuk menghibur kalian berdasarkan dari permintaan teman-teman semuanya. Benar, mudah-mudahan nanti juga tempat di mana teman-teman yang rekomendasikan akan kita datengin ya. Iya, Tunggu aja. makanya kalian selalu pantengin kita dan selalu komen juga ya. Misalnya mau di mana kita siap. Siap. Mungkin nanti kita akan mengadakan games-games lucu lagi seperti yang saat itu tuh. Iya, waktu di Pinus itu kan? Iya bener banget. Nanti bisa kita lanjutkan lagi. Siap dong. Oke. Nih ngomong-ngomong nih, Yud, sekarang kan udah lama vakum nih. Iya. Kesibukannya apa aja selama vakum nih? Oke, kalau Yuyut kesibukannya sekarang adalah mengingat habis melahirkan juga ya. Jadi sekarang selain bekerja, karena kemarin sempat waktu lagi hamil itu mengundurkan diri dari pekerjaan yang sebelumnya menjadi ibu rumah tangga Oh, yang benar-benar. nggak sedih berarti ya? Enggak. Tapi sekarang udah mulai bekerja lagi sih gitu. Ada yang mau menerima lagi gitu kan? Ada, alhamdulillah sih masih alhamdulillah gitu masih ada dipercaya sama orang gitu kan. Ya itu ngurus rumah tangga, ngurus anak gitu kan, sama ngurus pekerjaan aja sih dan saya menikmati banget lah peran saya sekarang. Sebagai seorang ibu ya. Menjadi seorang ibu dan Mama. istri yang baik bagi suami dan anak. Insya Allah Insya mudah-mudahan. Allah. Terus, kalau Dedi gimana? Alhamdulillah setelah kemarin kan 3 tahun ya kita vakum 3 ya, tahun, ya. iya. 3 tahun yang lalu banyak banget perjalanan kehidupan ya. Yang namanya hidup ya pasti ada lika-likunya, Iya, naik betul. turunnya. Kemarin setelah juga Allah kasihkan jodoh yang terbaik juga. Masya Allah. Menikah juga kemarin dan Iya. inilah hasilnya. Oh, sekarang lagi 7 bulan, bentar lagi mandi-mandi. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini jadi jalan ikhtiar juga, insya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita berdua ya, Ya. Yuyut dengan anaknya, saya dengan istri saya juga, mudah-mudahan jadi jalan rezeki buat kita berdua juga. Amin ya robbal alamin. Setelah menikah kemarin alhamdulillah, setelah itu sibuk di pekerjaan aja sih Yud, sibuk di pekerjaan, ngurusin mama juga di rumah, ngurusin istri juga, tapi lupa ngurusin badan. Sama sekarang kayaknya ini ya lagi punya catering apa sih? Iya, catering healthy food ya, catering diet sih. Mm. Teman-teman juga nanti siap ya, nanti kita review juga nanti catering healthy Jadi food buat ya. orang-orang yang mau diet nih. Mau sehat, Oh, betul, Insya sehat Allah diet. nanti dicobain. Bonusnya langsing ya. Iya, kalau gitu ya. insya Allah. Insya Allah. Oke, untuk next pertanyaan saya mau tanya nih, untuk planning kedepannya apa sih Duo Lanti ini maksudnya seperti apa? Oh gitu. Saya berharap sih kita satu visi ya Yud ya. Iya, siap. Mudah-mudahan Duo Lanti ini menjadi inspirasi teman-teman juga di Betul. rumah. Ya, dalam artian bisa jadi referensi apapun makanan kayak minuman, tempat yang kita kunjungi juga bisa jadi referensi untuk teman-teman. Dan yang pasti menjadi hiburan. Betul, itu sih yang terpenting ya, Itu yang menjadi penting. hiburan.
kemudian bisa semakin meluas lagi dan lebih dikenal banyak orang juga. Benar. Kalau bisa sih jangan wilayah Kalimantan Selatan aja ya, bisa Seluruh keluar. dunia, insya Seluruh Allah. dunia insya Allah. Nanti kita dipanggil nih ke daerah mana, wah Iya. kita siap pokoknya. Siap banget insya Allah. Yang penting Amin. ininya Iya. sesuai pasnya. Asik. Sarangnya, Iya. oh. Sarangi. Sudah. Kos lagi lah. Aduh, sah. Pencapaian apa yang sudah didapat? Pencapaian apa sih yang sudah didapat? Kayaknya dari aku deh tanya ke Yuyun. Iya. Pencapaian apa yang sudah didapat gitu nah. Ada Apa tuh? Lebih ke arah apalah? Pencapaian sudah didapat dari selama versi ini? kita masing-masing aja sih, mungkin iya. dari Yuyun pikirin kah dulu jawabannya. ya ini ya, Udah. keluarga ini, Ah, iya. gini. Sudahlah. Nah sekarang nih, sekarang giliran saya yang tanya nih. Ah. Selama ini nih, setelah vakum dan Hmm. sekarang kembali melanjutkan YouTube lagi, Hmm. ada pencapaian apa sih yang sekarang udah Yuyun dapat? Iya, pencapaian yang terbesar sih lebih kepada kehidupan secara diri sendiri gitu ya, kayak dapat anak lagi gitu kan, si Alhamdulillah. baby Jen Saya itu. punya ponakan. Bener, nambah lagi. Kemudian udah punya keluarga yang bahagia sekarang. Sekarang kita hidup kumpul bareng-bareng di rumah, itu adalah pencapaian yang terbesar sih untuk saat ini. Nah, nggak tahu sih untuk kedepannya seperti apa. Cuman semua pasti akan berproses dan harapannya akan berusaha untuk yang terbaik selalu kayak gitu. Nah, kalau untuk Dedi, seperti apa? Kalau saya sih pencapaian sekarang ya alhamdulillah saya mensyukuri apa yang Allah kasihkan sekarang ya. Alhamdulillah. Ya ibaratnya bisa dibilang semua yang saya mau alhamdulillah bisa tercapai. Alhamdulillah. Habis umroh juga kemarin. Iya, alhamdulillah. Bisa umroh juga insya Allah nih teman-teman kita bareng ya umrohnya. Insya Allah. Nah, saya punya istri yang baik, Masya Allah, mama tabarakallah. yang baik luar biasa, adik-adik yang baik, mertua yang baik banget. Ibaratnya ya Allah kasihkan apa yang kita mau alhamdulillah sampai sekarang. Saya punya juga teman sekali, teman ya temenan lebih dari teman ya, kayak saudara, yaitu dia. Gede. Terima kasih banyak. Walaupun Saya kita nih sebenarnya ya, kita juga udah lama nggak ketemu juga Iya. ya. Karena Dedi ini tinggalnya untuk stay-nya dia bukan di Banjarbaru, tapi dia di daerah luar Tapin, daerah ya. gitu kan, di daerah Tapin. Nah, kalau dari Yud sendiri kan ada di daerah Banjarbaru gitu. Iya. Nanti next kita boleh juga nih berkunjung ke tempatnya Dedi, dong. ke rumahnya Dedi kan, Iya. jalan-jalan dan kita explore untuk kuliner di sana gitu. Iya, benar banget. Kayaknya kurang deh 1 jam nih. Dan bujuran bisa semai di tangan kena. Apa yang belum dan ingin dicapai? Siapa yang bertanya dari dari tadi kan? Eh. Dari dulu dari apa tadi? apa yang belum dan ingin dicapai? Oh yang belum. Oke, 1 berarti. Oke, nah itu tadi kan pencapaian yang sudah kita dapatkan sampai saat ini. Kira-kira nih dari diri kita sendiri apa sih pencapaian yang belum didapatkan? Kita rasa belum nih, sama yang ingin kita capai untuk di masa depannya. Jadi dulu deh yang jawab Oke. deh. Pencapaian yang masih belum dicapai sih sebenarnya yang namanya hidup ya Yud, ya kita kan berikhtiar. Betul. Ada aja sih memang dalam perjalanannya kayak kita bilang di awal tadi kan naik turun kehidupan turun. pasti ada. Ya ada beberapa sih yang memang belum Allah kabulkan saat ini. Saya juga mendapatkan seorang bayi seperti Masya Allah. ya seperti ponakan saya karena Yud baru melahirkan, itu sih yang pertama yang bisa menghiasi kehidupan rumah tangga juga kan. Amin. Kalau ada seorang bayi di rumah itu sih yang pencapaian terbesar yang pertama. Dan yang belum apa tadi Yud? Yang ya, dan apa nih yang pengen selain Dia contekan lagi Mbak. dan apa yang belum dan ingin kita capai selanjutnya apa? Oh ya, yang belum sih memang belum, kita masih belum dikasih amanah oleh Allah. Ya kita mengharapkan juga ada satu anak kecil di rumah kita nanti akan menghiasi rumah tangga Yang kita. lucu-lucu, Iya. Halo istriku yang ada di rumah. Semoga kamu nonton ya Melda ya. Semoga kamu nonton ya Meda ya, insya Allah ya terhibur ya. Ya mudah-mudahan itu jadi apa ya, jadi jalan ikhtiar kita saat ini bisa Allah kabulkan secepatnya itu sih. Kalau Yuyun sendiri? Kalau dari Yud sendiri sih adalah sebenarnya untuk sejauh ini apa yang sudah
dipunya sekarang tuh sebenarnya udah luar biasa Lebih banget dari gitu. cukup ya. Udah hampir sempurna lah, karena kan memang tidak ada yang sempurna ya di dunia ini ya, dan manusia juga sebenarnya punya rasa tuh kayak selalu merasa kurang gitu, mungkin masalah dari sisi pekerjaan segala macam gitu. Jadi kalau apa sih yang mau dicapai sebenarnya pengennya itu aja sih, kayak pengen belajar lebih baik lagi dari yang sudah mulai dari menata rumah tangga, dari sisi pekerjaan juga gitu. Pengen juga punya anak-anak yang pinter-pinter, jadi memang berproses juga untuk mendidik mereka jadi anak-anak yang membanggakan suatu saat nanti. Buat orang tuanya ya. Betul banget. Iya. Next. Momen yang paling momen membahagiakan dalam hidup. Berarti dari Dedi tanya ke Yud lah. Iya. Nah, Oke, sekarang Dedi mau tanya ke Yud nih. Ada nggak satu momen yang bagi Yud itu selama kehidupan Yud itu yang paling membahagiakan, yang sulit untuk dilupakan? Apa nih? Apa ya? Momennya tuh oh ya, momennya yang baru-baru ini yang memang dirasakan itu adalah dulu banget kan, waktu Dua Lanti masih kita baru-baru itu kan memang posisinya kan Yud kan masih single ya, single parent gitu. Nah ya kemudian setelah kita vakum akhirnya menikah, nah itu adalah momen yang paling membahagiakan lah dirasakan saat ini, karena pada saat menikah itu akhirnya bisa mendapatkan seperti kayak sekarang gitu, punya rumah tangga, punya rumah seperti pada umumnya, Punya baby lagi. betul, punya anak juga. Sama untuk pekerjaan sih, kalau untuk pekerjaan memang kalau kita kejar-kejar itu memang nggak ada habisnya ya. Untuk jabatan kan akan terus. Nah kalau untuk itu sih berproses saja. Tapi memang momen yang paling membahagiakan adalah ketika menikah. Oke. Betul, dan punya suami. Jadi apa-apa sekarang udah mikirnya barengan, udah nggak sendiri lagi. Kemana-mana juga selalu bersama sama keluarga. Itu sih yang membahagiakan. Sama baby juga. Betul, sama baby Jen. Baby Jen juga lucu banget Lucu baby banget, Jen. dia lagi tidur sih, Dia tapi lagi waktu tidur. bangun gitu Ntar kita ajakin bikin YouTube ya. Oke. Kalau dari Om Deddy gimana nih? Kalau dari saya sendiri sih kurang lebih sama sih ya kayak Yud ya, yang namanya kita kodratnya sebagai makhluk. Pasti kalau kita punya pasangan yang baik, pasangan yang pengertian, itu paling membahagiakan sih. Saat juga kemarin waktu di momen-momen akad nikah, momen resepsi kan keluarga masih kumpul tuh. Iya, masih lengkap masih juga lengkap. ya, Ada semuanya. abah, ada mama, ada adik juga, ada ibu mertua. Itu momen yang sangat luar biasa sih bagi saya. Betul. Sangat berkesan, sangat paling tidak, kalau bisa dibilang sih tidak akan pernah dilupakan lah. Amin, insyaallah. Ya karena memang harapan kita semua kan menikah juga sekali ya semua Ya, itu. sekali semua itu. Semoga fil jannah lah ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin nggak banyak orang yang tahu ya di balik Ya. layar gitu kita seperti apa menjalankan lika-liku kehidupan kita dalam Bikin channel Dua Lanti ini ya. Dua Lanti gitu. Masih ingat nggak Dedi, apa sih momen-momen yang lucu dan tidak terlupakan selama kita bikin video? Mau bikin ada 8 video sih ya kita ya yang sekarang, Iya, yang dulu maksudnya tambah yang sekarang, nanti kan insya Allah 9, 10, 11 sampai ratusan video. Betul, amin. Saya paling berkesan sih kemarin waktu kita bikin video yang video challenge itu ya. yang kemarin kan kita kayak ada ini kayak bikin arisan gitu kan, terus ada kertas, terus kita apa sih? Kita tulis Kan bahan-bahan makanan yang dimakan, kita sediakan apa, dan itu makanannya semuanya nggak lazim kan. Nah kemarin saya kena waktu itu makan bawang putih sama cabai merah besar kalau nggak salah. Itu terus pare juga, daun apa ya? pepaya. Iya, daun pepaya. Dan itu tuh benar-benar kita tuh real kita makan ya. Beneran. Beneran. Iya. Daun pepaya itu tahu nggak teman-teman? Itu lebih pahit daripada kehidupan kita berdua, tahu nggak? Rasanya itu loh. Paling ingat sampai seumur hidup sampai sekarang. Saya nggak pernah makan bawang putih mentah, pepaya mentah, pare mentah, asli. Disitulah kita, itu yang paling berkesan sih kalau menurut Dedi sih. Makan jeruk nipis sama kulit-kulit. Iya, sama kulitnya Itu juga. kan pahit ya. Sampai getir nih lidah. Iya, Sampai betul. bibir juga getir banget. Makanya sampai yang tim kita untuk yang bagian kameramen juga ikut pada ketawa semua beneran. Dan jujur aja ya, selama ini konten yang kita jalankan itu kita nggak pernah buat-buat ya. Iya, memang Kepribadian kita ya memang
di dunia konten dan dunia Dunia nyata juga seperti itu. Bercandanya juga seperti ini. Kita tuh nggak pernah bikin skenario juga, Ya. kita nggak pernah, jadi kita tuh kayak mengalir aja Mengalir gitu. aja langsung real saat itu Betul. juga kita rencanain mau kemana, Ya, yang direncanain cuma mau kemana, di tempat apa yang kita kunjung ya udah, Iya, kita selalu mengalir itu aja. jadi ketika opening dan berjalan itu semua real kan, Real. sekarang nggak ada apa. Beneran. Karena ada yang tanya juga deh, Iya. katanya Mbak Yud katanya ini untuk konten Mbak Yud katanya ini sebenarnya real nggak atau enggak, biasanya tuh ada naskah atau enggak. Jadi kita bilang kalau itu tuh bener-bener pure sangat real gitu Iya. ya. Jadi kita nggak ada rekayasa. Kita nggak perlu naskahnya yang lari. Karena kita sejam 2 jam tuh masih kurang Bu. Dan yang kedua momen yang lucu waktu itu kemarin juga kita makan di Warisan Warisan Rasa Rasa, bener Banjarbaru. banget. Waktu itu kan kita asik makan bikin video kan. Saking serunya, saya berdua Yuyut kan makan Mukul itu meja. sampai mukul meja, sampai gebrak meja saking enaknya. Terus ada ibu-ibu yang ngeletuk di belakang, dia bilang, Pak, bukan ya? Bu, sabar bu. Itu sih yang paling lucu. Dan itu ada di videonya nggak tak-cut ya. Iya. Jadi itu real beneran. Beneran. Ya. Sama ini Yud, yang kemarin kita di Mandala Catering. Ingat gak Yud? Di Mandala Catering kita kemarin kan, ibunya Mas Akbar, ibunya Mbak Erni kan. Beliau kan waktu nyamperin kita makan gitu, kita bikin video kan, beliau nyamperin terus bilang jatuh apa gimana sih? Kesandung itu astagfirullahaladzim. Di samping lucu, kita juga kasihan kan ibu-ibu Siap. kan. Tapi lucu. tapi itu nggak kita ini sih, tapi itu dimasuk tahap editing sih Ayut ya. Iya, tapi itu karena kasihan kan ibu-ibu ya ini ya kan, nenek bener. juga kita sayang sama beliau. Karena bener banget. Jadi kita tuh, jadi gimana ya waktu itu kita mau ketawa tapi kasihan takut kualat juga. Antara lucu sama takut kualat sih tepatnya. Bener. Sama ini yang kita awal-awal itu bikin ayam geprek itu Ayam juga ya geprek. pedes banget itu beneran. Ayam geprek yang ini ya, sakaratul maut itu ya. Emang Pedesnya bener-bener sampai ke telinga kayak berapi-api gitu teman-teman. Yang bener-bener sakaratul maut itu. Iya. Kalau Yud apa sih? Ada nggak? Sebenarnya kurang lebih sama sih, Iya. benar. Karena jujur setiap video-video yang kita jalani itu tuh selalu banyak momen-momen yang Iya. lucu sebenarnya. Ada aja hal-hal konyol yang bikin kita ketawa ngakak dan kita tuh selalu setiap habis syuting kita nunggu proses editing itu juga kita kan nggak sabar Iya, nih. nggak sabar. Aduh nggak sabar video kita jadi seperti apa, dan selalu kita tonton itu pasti kita selalu ketawa Iya, ngakak. pasti lucu sampai sekarang malah lucu. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal lucu-lucuan nih, Mm-mm. ada juga momen-momen sedihnya teman-teman yang namanya hidup. Tadi kan kita bilang Iya. berdua, ada naik, ada turunnya. Ada naik. Nah, untuk Yuyut sendiri, momen yang bagi Yuyut sangat menyedihkan dalam kehidupan Yuyut tuh, boleh ceritain nggak? Momen dalam hidup ya, bukan dalam selama perjalanan konten ya. Bukan, Oke. dalam hidup sih. Kalau konten kita sih, alhamdulillah nggak ada sedih-sedihnya ya. Iya, itu happy selalu beneran. Beneran, happy semua. Kalau momen dalam hidup sih sebenarnya itu tadilah sebenarnya banyak ya. Sebenarnya itu banyak. Cuma tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mau berlarut dalam kesedihan Iya. itu, kemudian cara kita menunjukkan di depan orang-orang kita bersedih atau happy gitu. Tapi benar sih momen yang paling sedih dalam hidup ini, kayak Yud pernah juga, kita kan dulu sering sharing gitu ya tentang orang tua gitu. Kalau Iya. misalnya sedih banget pokoknya kalau bahas kayak gini nih nggak kuat gitu. Benar sebenarnya. Pegangan nih, pegangan. Sebenarnya momen yang paling sedih itu adalah Yuyut ini kan lebih dulu nih kehilangan orang tua. Dedi juga baru-baru aja kehilangan abah juga gitu. Nah kalau dari Yuyut kan versi kehilangan ibu gitu, dan itu tuh sudah berjalan di tahun 2016-an lah, 2016-an ya bener, berapa tahun. Jadi waktu kehilangan itu sih yang bener-bener sangat terpukul, rasa kayak hancur lah dunia ini gitu. Sebenarnya kalau ngomong masalah ini mata tuh udah langsung berkaca-kaca, langsung sedih. Kadang tuh kayak ada apa sih, pencapaian dalam hidup tuh yang Mama kita, belum tahu gitu kan ya. pengen banget kita tuh orang tua Pengen kita tuh cerita, ngeliat Ma, Yuyut sudah sampai di sini loh sebenarnya. kayak kemarin menikah, kemudian Punya sekarang udah punya anak lagi. Mama udah punya cucu lagi. Betul. Kan?
itu nggak bisa dikasih lihat gitu tuh rasanya sedih sih. Iya. Sampai saat ini gitu. Dan ada orang yang mungkin kehilangan kayak gitu tuh semakin lama mungkin bisa lupa Ya, gitu. tapi kalau kita Enggak ya, semakin lama tuh semakin rindu. rindu malah. Benar. Ah. Jadi sebenarnya pengen nangis gitu, cuma kayak ditahan-tahan gitu. Kayak langsung nyesek gitu di dalam dada. Beneran, makanya buat kalian yang orang tua masih ada kayak gitu, sayangilah ibu, bapak juga gitu ya. Selagi kita masih bisa berbakti, bagaimanapun ibaratnya perlakuan orang tua ke kita wajib bakti kepada mereka. Benar. Saya juga Yud, sekarang kan lebih merasakan ke arah kayak apa ya? Kayak gimana ya? Mensyukuri aja sih sebenarnya, bukan berarti membenci takdir yang Allah Betul. tetapkan. Tapi yang jelas saya merasakan begitu sangat kehilangan. Saat Abah ya kemarin, di tahun kemarin beliau sudah mendahului, beliau sudah meninggal, dan itu momen paling menyedihkan sih bagi seorang anak. Bener, momen yang paling sakit dan paling menyedihkan bagi seorang anak adalah saat kehilangan orang tuanya. Iya, Itu sih, karena kan kita mau tahu ya, mudah-mudahan berharap sih pasti Yud, ya semua orang tua bisa ngeliat pencapaian kita sekarang, mereka bisa melihat anak cucu mereka. Tapi ya itulah takdir yang Allah tetapkan, itu yang terbaik, itu yang terbaik. Momen yang paling bagi saya sih mengguncang jiwa saya banget sih, momen-momen yang saat saya melihat Abah udah tidak bernyawa lagi, Abah dikafanin, Abah dimandiin, saya yang mandiin juga, saya yang mandiin, saya ikut mengkafani juga, saya ikut menyolatkan, bahkan saya ikut menguburkan beliau juga kemarin. Nah itu benar kata Ayu tadi, teman-teman di rumah dimanapun ya yang lihat channel ini selama masih punya kedua orang tua ya, Iya, benar. masih punya abah, masih punya bapak, masih punya ibu, berbaktilah. Apa sih yang bisa kalian lakukan, setidaknya kalian tidak melukai hati mereka. Betul. Kalau kalian belum bisa membahagiakan mereka, setidaknya jangan pernah membuat luka di hati mereka. Itu sih Betul. pesan kita. Kalau kita berdua udah merasakan Udah itu, benar, udah merasakan, jadi kayak apa namanya ya, pokoknya tidak bisa digambarkan di kata-kata kesedihannya itu. Kayaknya menurut aku juga kesedihan paling besar seumur hidup itu ya kehilangan orang yang kita sayangi, kita cintai sih. Benar. Menurut aku, kalau kayak patah hati, patah cinta, Ya, biasa lah. Orang aja patah hati, patah cinta, dan sampai bunuh diri segala Iya. macam kan. Apalagi kehilangan orang tua gitu Iya, kan. benar banget. Apalagi kan sosok ibu ya Yud ya, sosok ibu kan bagi Yuyut nih pasti luar biasa banget. Iya, luar biasa, karena seorang anak itu tuh sampai kapanpun dia akan memerlukan ibunya. Benar, mau dia udah nikah sekalipun itu pasti akan perlu ibu gitu sampai tua. Makanya kan ada kutipan-kutipan atau beberapa yang sering kita lihat juga, sering kita tonton mungkin di sosial media. Satu ibu bisa merawat 9 anak atau berapa anak, tapi 9 anak itu belum tentu bisa merawat satu ibu, misalnya kayak gitu. Ya emang benar itu gitu. Apalagi kan sekarang merasakan jadi seorang ibu. Betul, iya benar, ternyata Hamil, melahirkan, betul, menyusui. betul. Nah, seperti itulah gambaran ibu kita dulu kan. Betul banget. Jadi ngerasain banget lah. Sakitnya gimana? Perasaan kalau misalnya anak itu sakit, perasaan orang tua gimana? Iya, gitu kan. betul. Pasti ngerasain kan? Iya, banget, kerasa banget. Jadi tahu gitu loh, dulu waktu kecil sering dimarahin kan sama orang tua. Terus sudah besar tuh kayak, oh ini loh sebenarnya begini loh. betul. Kita maunya kan anak pinter, anak patuh, ibaratnya anak selalu sehat. Kan harapan orang tua kan seperti itu. Betul. Itu Justru sih. malah sekarang sudah besar malah rindu dengan marahan-marahan dan omelan-omelannya. Benar. Dan aku sudah nggak ada, itu kerasa banget gitu. Merasa. Apalagi kan kalau sosok Abah sih bagi Dedi ya, Abah itu kan orangnya tegas beliau, orangnya tegas, keras, disiplin orangnya, disiplin banget. Beliau begitu menanamkan kedisiplinan kepada kami anak-anaknya. Makanya dalam segi ibadah, dalam segi hal apapun beliau disiplin. Saking disiplinnya kadang ya, ibaratnya ada sih momen-momen yang bikin kita itu, ih kenapa sih Abah kayak gini banget peraturannya di rumah. Betul, iya, kadang anak merasa gitu. Iya. Kenapa sih mamaku ini pemarah-marah, kenapa sih orang tuaku ini gitu. Padahal itu demi kebaikan kita semua. Betul. Nah, apalagi kan sekarang saya sudah punya rumah lagi. Apalagi kan sekarang kita udah berumah tangga, kita udah punya istri, nanti punya anak juga. Kita tahu kita pengen menjadikan anak kita tuh yang baik itu seperti apa. Betul. Itu sih saya merasakan banget. Feel seperti itu saat Abah udah nggak ada. Saya merasa, oh ternyata
ini loh yang tanggung beliau jawabnya pakai. juga Tanggung jawabnya seperti ini otomatis loh. kan Dedi juga menggantikan posisi peran abah kan di Iya, di keluarga rumah. untuk mama juga untuk adik-adik kan gitu. Peran seorang abah, saya menggantikan peran seorang abah, seorang kakak, dan seorang suami. Dan itu saya rasa tidak mudah ya. Iya, dengan kondisi yang kita belum siap nih. Iya, kita belum bisa dibilang belum siap, tapi kata Allah kita udah siap. Betul. Takdir kita udah pas nih, sesuai udah dengan kemampuan kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan juga momen-momen yang terbaik yang kita ciptakan sama keluarga itulah yang harus kita hargai. Betul. Saat kita bisa kumpul, bisa sama-sama. Benar. Apalagi kan kemarin yang baru-baru ini kan berita siapa yang belum hamil itu juga. Iya. Nah, itu kan benar-benar Kehilangan putra beliau kan. Betul. Jadi itu memang intinya maut ajal itu tuh nggak ada yang bisa menebak ya kita ya Iya. kapan datangnya. Bisa aja kita nggak tahu 1 detik 1 menit kemudian itu apa yang terjadi sama kita. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada gitu loh. Iya. Momen-momen kalian sama orang tua, sama adik, sama kakak, sama Benar. teman juga, sama saudara juga, yang pernah disia-siakan lah. Kita nggak pernah tahu kata Yud tadi kan 1 jam 2 jam ke depan kita tidak pernah tahu. Betul. Oke, Oke. saya kalau ngomong seperti ini emosinya lumayan nih. Kenapa ya? Karena terbawa gitu kan. Terbawa perasaan. Baper sih. Tapi nggak apa-apa, ini Nggak jadikan apa-apa. jadikan pelajaran juga buat teman-teman. Mudah-mudahan jadi apa ya? Jadi nasihat juga untuk Nasihat, saya, untuk ya. kita berdua, untuk teman-teman juga. Dan pelajaran juga. Memang kan kita harus saling apa ya bermanfaat juga untuk orang lain, Iya. bukan buat diri kita sendiri aja. Next. Nah biasanya kalau misalnya lagi sedih kayak gitu tuh gimana sih cara Dedi membawa diri kalau lagi sedih? Oh iya benar. Kalau misalnya kita lagi sedih sih Yud ya, nggak bisa dibohongin ya teman-teman ya. Pasti ya secara psikologi kan kita ketahuan lagi murung, Betul. lagi ya pasti dari segi gestur juga ketahuan kan. Tapi ya kata Yud tadi kan kita tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan. Betul. Yang namanya kehidupan kan terus berjalan. Sebenarnya kalau Dedi lagi sedih sih lebih ke kayak mendekatkan diri ke Allah aja sih. Bener Yud. banget itu yang paling kunci paling utama ya Iya. sebenarnya ya. Karena kan kita yang namanya makhluk itu kan tidak ada kemampuan apa-apa. Betul. Selain Allah kan yang mengatur semuanya yang ada di dunia ini kan. Kita ada masalah, kita lagi terpuruk, kita lagi di titik terendah. Betul. Sampaikan semuanya ke Allah. Betul. Terus kita hamparkan sajadah, akan takbir Allah Akbar, insya Allah masalah akan selesai. Iya betul banget. Sama terkadang Allah tuh memberikan ujian juga memang sebenarnya mau mengangkat derajat kita gitu. Cuma cara Allah tuh beda-beda menentunya ya. Iya. Dengan cara yang melalui setiap orang tuh beda-beda. Misalnya ini dengan ini dengan ini dengan ini gitu. Tapi kalau misalnya kita ikhlas menjalaninya dan kita meyakini dalam hati dalam diri juga bahwa segala sesuatu selai daun Betul. jatuh aja itu bukan Atas izinnya. betul gitu. Jadi apalagi untuk kehidupan kita gitu kan masalah yang besar atau kecil dalam hidup kita semua karena izin Allah. Gitu. Sama sih dari Yud juga sama sebenarnya dulu banget mungkin galau lah, zaman pernah lah ada di posisi-posisi Iya. yang kayak gitu galau Waktu labil gitu ya. ya labil menjadi ABG labil Iya. lah gitu kan. ABG labil itu dulu galau, merasa nggak terima kenapa sih aku kayak gini, kenapa kok nggak adil, itu dulu. Tapi semakin di jalan kayak gitu semakin hidup itu tuh kayak semakin ruwet gitu loh, semakin Jelimet ya? jelimet beneran kayak benang kusut dan emang nggak ada solusinya gitu. Sampai akhirnya dalam berjalannya waktu setiap masalah-masalah itu akhirnya belajar melihat teman-teman, sharing sama teman-teman, sharing sama orang-orang yang juga berilmu gitu kan. Akhirnya paham bahwa apapun yang terjadi dalam hidup Kehidupan. ini itu kuncinya cuma satu, kita ikhlas Iya, gitu benar, kan. ikhlas. Ikhlas dan berdoa meminta sama Allah gitu. Dan yang terpenting memang sih kesedihan itu nggak bisa ditutupi. Gimana caranya kita tuh biasanya berusaha untuk kelihatan happy depan Iya, orang. benar. Apa namanya, menutupi itu ya. Karena orang kan nggak tahu masalah kita kan. Betul. Nah, yang menjalin masalah kan kita. Nggak mungkin kan kita ada masalah di rumah terbawa-bawa ke pekerjaan, terbawa-bawa ke lingkungan, kan nggak mungkin. Sama dengan manusia juga nggak ada gunanya. Iya. Kita bersedih-sedih sama manusia, mereka cuma mendengarkan aja, paling cuma bisa bilang sabar, Kasian ya. kasian ya. Syukur-syukur kalau mereka mau bantuin kan. Betul, yang ada malah nyinyir Kita biasanya diomongin. kan netizen ya kan. Lo tau nggak Jen? Iya, benar. Lo tau nggak? Heeh. Iya, ibu bilang. Iya, Kan ada kan kayak gitu kan. Heeh. Nah, Kalau bahasa Banjar,
sini kamu kepadahi, jangan Ya, berpisah lo gitu ya. kan. Nanti dari itu jangan padahal itu sampai satu kampung seberataan maka itu dipadakannya. Jangan kesahan non anu jar. Soalnya non anu jadi kesahan non anu lagi jar. Sekampungan orang tahu. Timbul kayaknya dijuliti orang sekarang. Hanya segitiga aja. Iya, begitulah. Iya, benar. Makanya usahakan kalau kita lagi sedih, usahakan kita tuh harus kelihatan happy di depan orang supaya orang yang nggak suka sama kita juga nggak ada celah lah untuk ngejulitin ya. Kita benar, betul. Yang ada makin panas malah Iya, ya. malah. Nah, orang kok kayaknya happy terus hidupnya Malah gitu kan. menambah masalah malah. Iya, benar banget. Betul. Nah, itu tadi saran-saran dan sedikit pembicaraan kita tentang kehidupan kita ya, Ya. supaya teman-teman juga tahu nih backgroundnya kita seperti apa dibalik konten-konten lucu yang kita hadirkan untuk kalian semua. Benar, kita juga manusia biasa ya. Betul, iya bener banget. Sama kita akan kembali lagi sedikit membahas mengenai konten kita. Kedepannya itu konsepnya seperti apa? Mungkin Dedi bisa menjelaskan ke teman-teman. Iya, nanti mudah-mudahan kita juga insya Allah menghadirkan suasana baru yang lebih fresh, yang lebih unik, yang lebih seru juga yang pasti di video-video Betul. di channel Duo Lanti kita ya. Betul. Yang pasti selain kita nge-review makanan, juga nanti kita ada masak bareng nih. Iya. Karena kita berdua suka masak. Iya benar. Nanti kita masak bareng, makanan-makanan yang Betul. enak nanti kita review Uh-huh. makanan hasil masakan kita sendiri. kan? Betul. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman nonton langsung aja ya. Benar. Nah. Di channelnya Duo Lanti. Emang apa Lanti? Emang kamu enggak? Iya, sama dong. Nanti di komen, di like, subscribe juga. Dan share ke Dan teman-teman kalian share ke semua. teman-teman semuanya. Betul. Dan harapannya mudah-mudahan nanti Duo Lanti bisa keliling. Ya, atau go international gitu Internasional kan. pasti. Karena makanan kita Indonesia, makanan Nusantara itu banyak Banyak banget kan Indonesia memang kaya kan Kaya sebenarnya. kuliner. Kaya kuliner segala macam gitu. Apalagi di Banjarmasin ya Yud ya. Hmm. Di kita di Kalimantan Selatan banyak banget kuliner tersembunyi yang enak luar biasa. Benar, dan mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Paling mereka taunya nih produk ini sering dijual ini. Iya. Ini bikinnya di mana? Ini Iya. dari mana ini? Itu kan banyak yang nggak tahu juga. Nah, nanti kita Duo Lanti mungkin insya Allah akan mendatangi tempat-tempat itu. Ya, teman-teman yang orang banyak tidak tahu dan itu enak. Bener banget. Dan itu belum terlalu banyak terpublikasi. Betul. Nanti kita juga bisa ya jalan-jalan ke daerah-daerah lain. Benar. juga. Misalnya di daerah kalian nih, dia di tempat aku ada ini. Insya Allah kalau misalnya ada rezekinya segala macam, ada umur juga kita bisa Siap, kita datang ke datang ke sana. sana. Mungkin kita bisa ketemu juga kan buat Kita bisa teman-teman. sharing juga sama teman-teman di daerah juga mungkin ya nanti mudah-mudahan. Iya. Dan insya Allah juga nanti di channel kita kita akan tayang lebih banyak lagi videonya. Yud. Oke, iya. Soalnya dulu kan banyak yang komen nih, kenapa videonya kok jarang upload? Nah. Misalnya ini karena dulu memang kita ini Duo Lanti ini hadir sebenarnya memang berdasarkan Ikutin jam libur kita ya. Ikutin jam libur kita saat bekerja gitu kan ya. Sebenarnya itu sih benar-benar. Dan kita nggak memikirkan yang akan jauhnya seperti Seperti apa. apa. Tapi ternyata komen dan antusias teman-teman ini luar biasa. Setelah kita vakum, jujur ya kita tuh udah lama banget nggak ngecek Instagram kita, nggak ngecek YouTube kita. Tahu-tahu tuh sudah viral gitu loh, sudah banyak view-nya, udah ribuan. Subscribernya udah banyak banget. Jadi kan Udah sayang hampir banget. berapa ribu ya? Iya. 3.000 kalau nggak salah ya. Oh, insya Allah. Beneran, Iya mudah-mudahan. benar. Kita tuh kaget gitu, tiba-tiba view-nya udah 1 juta yang nonton ini. Nah kita kaget. Jadi berdasarkan kata teman-teman ya udah sayang banget kalau nggak dilanjutkan. Iya. Makanya akhirnya kita kepikiran untuk kembali lanjutkan dan insya Allah ini kita akan lebih fokus lagi untuk buat kontennya gitu. Videonya juga akan lebih banyak lagi. Iya, akan lebih banyak lagi. Nanti kita upload dalam 1 minggu ada beberapa video lah. Tungguin terus ya teman-teman Iya makanya ya. di subscribe gitu. Oke, jangan lupa di like, Subscribe di komen dan share. video kita Duo Lanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duo Lanti. Emang kamu Lanti?
nih. Emang kamu enggak? Oh iya, sama saya juga. Waduh, udah lama banget kita enggak ketemu ya, Yud, ya. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu silaturahmi lagi bareng sama partner saya. Masya Allah, senang banget rasanya ya. Kita udah berapa lama ya? Kurang lebih Udah 2 tahunan ya vakum ya. 3 zaman sih, yang Iya, pasti. 3 zaman. Dari Zaman batu, zaman jahiliyah, sampai zaman penjajahan. Tapi badan kita nggak seperti orang dijajah, Badan guys. kita Kembar. membesar. Ini hasilnya tiu. Lagi hamil biasa, habis lahiran, lagi Alhamdulillah. menyusui si Dedi maksudnya. Yud sih yang menyusui. Oke, iya. Apa kabar Yud? Hari Baik, ini? alhamdulillah, masya Allah. Kalau Dedi gimana? Alhamdulillah baik, luar biasa. Hari ini ketemu Yuyun. Ya. Iya, mengobati rasa kangen teman-teman semua. Hari ini Dua Lantai akan memulai ya. Mulai saat ini kita akan kembali menghibur kalian semua dan kita akan mereview makanan-makanan yang pastinya menyenangkan juga ya, buat yang enak juga, yang pasti. enak, menyenangkan, dan pastinya ciri khas dari Dua Lantai adalah kekonyolan dan kelakuan aneh. Benar, kekonyolan, keseruan, dan kapan nih? Keanehan dan kegaiban. Karena memang benar sih selama kita vakum itu banyak banget teman-teman yang nanyain kapan sih Dua Lantai, katanya ada syuting lagi, katanya kapan kalian ini, katanya ya makanya kita kembali lagi untuk menghibur kalian berdasarkan dari permintaan teman-teman semuanya. Benar, mudah-mudahan nanti juga tempat di mana teman-teman yang rekomendasikan akan kita datengin ya. Iya, Tunggu aja. makanya kalian selalu pantengin kita dan selalu komen juga ya. Misalnya mau di mana kita siap. Mungkin nanti kita akan mengadakan games lucu lagi seperti yang saat itu tuh. Iya, waktu di Pinus itu kan? Iya bener banget. Nanti bisa kita lanjutkan lagi. Siap dong. Oke. Nih ngomong-ngomong nih, Yud, sekarang kan udah lama vakum nih. Iya. Kesibukannya apa aja selama vakum nih? Oke, kalau Yuyut kesibukannya sekarang adalah mengingat habis melahirkan juga ya. Jadi sekarang selain bekerja, karena kemarin sempat waktu lagi hamil itu mengundurkan diri dari pekerjaan yang sebelumnya menjadi ibu rumah tangga yang benar-benar. Gak sedih berarti ya? Enggak. Tapi sekarang udah mulai bekerja lagi sih gitu. Ada yang mau menerima lagi gitu kan? Ada, alhamdulillah sih masih alhamdulillah gitu, masih ada dipercaya sama orang gitu kan. Ya itu ngurus rumah tangga, ngurus anak gitu kan, sama ngurus pekerjaan aja sih. Dan saya menikmati banget lah peran saya sekarang Sebagai seorang ibu ya. menjadi seorang ibu dan Mama. istri yang baik bagi suami dan anak. Insya Allah Insya mudah-mudahan. Allah. Terus kalau Dedi gimana? Alhamdulillah setelah kemarin kan 3 tahun ya kita vakum 3 ya, tahun, ya. iya. 3 tahun yang lalu banyak banget perjalanan kehidupan ya. Yang namanya hidup ya pasti ada lika-likunya, Iya, naik betul. turunnya. Kemarin setelah juga Allah kasihkan jodoh yang terbaik juga, Masya Allah. menikah juga kemarin dan Iya. inilah hasilnya. Oh, sekarang lagi 7 bulan, bentar lagi mandi-mandi. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini jadi jalan ikhtiar juga, insya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita berdua ya, Ya. Yuyut dengan anaknya, saya dengan istri saya juga, mudah-mudahan jadi jalan rezeki buat kita berdua juga. Amin ya robbal alamin. Setelah menikah kemarin alhamdulillah, setelah itu sibuk di pekerjaan aja sih Yud, sibuk di pekerjaan, ngurusin mama juga di rumah, ngurusin istri juga, tapi lupa ngurusin badan. Sama sekarang kayaknya ini ya lagi punya catering apa sih? Iya, catering healthy food ya, catering diet sih. Mm. Teman-teman juga nanti siap ya, nanti kita review juga nanti catering healthy Jadi food buat ya. orang-orang yang mau diet nih. Mau sehat, Oh, betul, Insya sehat Allah diet. nanti dicobain. Bonusnya langsing ya. Iya, kalau gitu ya. insya Allah. Insya Allah. Oke, untuk next pertanyaan saya mau tanya nih, untuk planning kedepannya apa sih Dua Lantai ini maunya seperti apa? Oh gitu. Saya berharap sih kita satu visi ya Yud ya. Iya, siap. Mudah-mudahan Dua Lantai ini menjadi inspirasi teman-teman juga di Betul. rumah. Ya, dalam artian bisa jadi referensi apapun makanan kayak minuman, tempat yang kita kunjungi juga bisa jadi referensi untuk teman-teman. Dan yang pasti menjadi hiburan. untuk Betul, teman-teman itu sih yang semuanya. terpenting Itu ya, yang jadi penting. hiburan.
kemudian bisa semakin meluas lagi dan lebih dikenal banyak orang juga. Benar. Kalau bisa sih jangan wilayah Kalimantan Selatan aja ya, bisa Seluruh keluar. dunia, insya Seluruh Allah. dunia insya Allah. Nanti kita dipanggil nih ke daerah mana, wah Iya. kita siap pokoknya. Siap banget insya Allah. Yang penting Amin. ininya sesuai pas ya. Asik. Sarangnya, Iya. oh. Sarangi. Sudah. Pause lagi lah. Kalau usah pencapaian apa yang sudah didapat? Pencapaian apa sih yang sudah didapat? Kayaknya dari aku deh tanya ke Yuyun. Iya. Pencapaian apa yang sudah didapat gitu nah. Kadang Apa tuh lebih ke arah apalah pencapaian sudah didapat dari selama versi ini? kita masing-masing aja sih, mungkin iya. dari Yuyun pikirkan dulu jawabannya. ya ini ya Udah. keluarga ini, Ah, iya. ini. Sudahlah. Nah sekarang nih, Yud. Sekarang giliran saya yang tanya nih. Ah. Selama ini nih, setelah vakum dan sekarang kembali melanjutkan YouTube lagi, ada pencapaian apa sih yang sekarang udah Yud dapat? Iya, pencapaian yang terbesar sih lebih kepada kehidupan secara diri sendiri gitu ya, kayak dapat anak lagi, gitu kan, si Alhamdulillah. baby Jen Saya itu. punya ponakan. Bener, nambah lagi. Kemudian udah punya keluarga yang bahagia sekarang. Sekarang kita hidup kumpul bareng-bareng di rumah, itu adalah pencapaian yang terbesar sih untuk saat ini. Nah, nggak tahu sih untuk kedepannya seperti apa. Cuman semua pasti akan berproses dan harapannya akan berusaha untuk yang terbaik selalu kayak gitu. Nah, kalau untuk Dedi, seperti apa? Kalau saya sih pencapaian sekarang ya alhamdulillah saya mensyukuri apa yang Allah kasihkan sekarang ya. Alhamdulillah. Ya ibaratnya bisa dibilang semua yang saya mau alhamdulillah bisa tercapai. Alhamdulillah. Habis umroh juga kemarin. Iya, alhamdulillah. Bisa umroh juga insya Allah nih teman-teman kita bareng ya umrohnya. Insya Allah. Nah, saya punya istri yang baik, Masya Allah, mama tabarakallah. yang baik luar biasa, adik-adik yang baik, mertua yang baik banget. Ibaratnya ya Allah kasihkan apa yang kita mau alhamdulillah sampai sekarang. Saya punya juga teman sekali, teman ya, teman lebih dari teman ya, kayak saudara, yaitu dia. Terima kasih banyak. Walaupun Saya kita nih sebenarnya ya, kita juga udah lama nggak ketemu juga Iya. ya. Karena Dedi ini tinggalnya untuk stay-nya dia bukan di Banjarbaru, tapi dia di daerah luar Tapi, daerah ya. gitu kan, di daerah Tapi. Nah, kalau dari Yud sendiri kan ada di daerah Banjarbaru gitu. Iya. Nanti next kita boleh juga nih berkunjung ke tempatnya Dedi. dong. Ke rumahnya Dedi kan. Iya. Jalan-jalan dan kita explore untuk kuliner di sana gitu. Iya, benar banget. Kayaknya kurang deh 1 jam ya. Dan mau beli orang bujuran bisa supaya ditahan kena. Apa yang belum dan ingin dicapai? Siapa yang bertanya dari dari tadi kan? Eh. Dari dulu dari apa tadi? apa yang belum dan ingin dicapai? Oh yang belum. Oke, 1 berarti. Oke, nah itu tadi kan pencapaian yang sudah kita dapatkan sampai saat ini. Kira-kira nih dari diri kita sendiri apa sih pencapaian yang belum didapatkan? Kita rasa belum nih sama yang ingin kita capai untuk di masa depannya. Jadi dulu deh yang jawab Oke. deh. Pencapaian yang masih belum dicapai sih sebenarnya yang namanya hidup ya Yud ya, kita kan berikhtiar. Betul. Ada aja sih memang dalam perjalanannya kayak kita bilang di awal tadi kan naik turun kehidupan Naik turun. pasti ada. Ya ada beberapa sih yang memang belum Allah kabulkan saat ini. Saya juga mendapatkan seorang bayi seperti Masya Allah. ya seperti ponakan saya karena Yud baru melahirkan, itu sih yang pertama. Yang bisa menghiasi kehidupan rumah tangga juga kan, Amin. kalau ada seorang bayi di rumah, itu sih yang pencapaian terbesar yang pertama. Dan yang belum apa tadi Yud? Yang dan apa nih yang pengen selain Lihat contekan lagi Mbak. dan apa yang belum dan ingin kita capai selanjutnya apa? Oh ya, yang belum sih memang belum, kita masih belum dikasih amanah oleh Allah. Ya kita mengharapkan juga ada satu anak kecil di rumah kita nanti akan menghiasi rumah tangga Yang kita. kecil-kecil. Iya. Halo istriku yang ada di rumah. Semoga kamu nonton ya Melda ya. Semoga kamu nonton ya Meda ya, insya Allah ya terhibur ya. Ya mudah-mudahan itu jadi apa ya, jadi jalan ikhtiar kita saat ini bisa Allah kabulkan secepatnya itu sih. Kalau Yuyun sendiri? Kalau dari Yud sendiri sih adalah sebenarnya untuk sejauh ini apa yang sudah
punya sekarang tuh sebenarnya udah luar biasa Lebih banget dari gitu. cukup ya. Udah hampir sempurna lah, karena kan memang tidak ada yang sempurna ya di dunia ini ya, dan manusia juga sebenarnya punya rasa tuh kayak selalu merasa kurang gitu, mungkin masalah dari sisi pekerjaan segala macam gitu. Jadi kalau apa sih yang mau dicapai sebenarnya pengennya itu aja sih, kayak pengen belajar lebih baik lagi dari yang sudah mulai dari menata rumah tangga, dari sisi pekerjaan juga gitu. Pengen juga punya anak-anak yang pinter-pinter, jadi memang berproses juga untuk mendidik mereka jadi anak-anak yang membanggakan suatu saat nanti. Buat orang tuanya ya. Betul banget. Iya. Next. Momen yang paling momen membahagiakan dalam hidup. Berarti dari Dedi tanya ke Yuyut lah. Iya. Nah, Oke, sekarang Dedi mau tanya ke Yuyut nih. Ada nggak satu momen yang bagi Yuyut itu selama kehidupan Yuyut itu yang paling membahagiakan, yang sulit untuk dilupakan? Apa nih? Apa ya? Momennya tuh oh ya, momennya yang baru-baru ini yang memang dirasakan itu adalah dulu banget kan waktu Dua Lanti masih kita baru-baru itu kan memang posisinya kan Yuyut kan masih single ya, single parent gitu. Nah ya kemudian setelah kita vakum akhirnya menikah, nah itu adalah momen yang paling membahagiakan lah dirasakan saat ini, karena pada saat menikah itu akhirnya bisa mendapatkan seperti kayak sekarang gitu, punya rumah tangga, punya rumah seperti pada umumnya, Punya baby lagi. betul, punya anak juga. Sama untuk pekerjaan sih, kalau untuk pekerjaan memang kalau kita kejar-kejar itu memang nggak ada habisnya ya. Untuk jabatan kan akan terus. Nah kalau untuk itu sih berproses saja. Tapi memang momen yang paling membahagiakan adalah ketika menikah. Oke. Gitu. Betul, dan punya suami. Jadi apa-apa sekarang udah mikirnya barengan, udah nggak sendiri lagi. Kemana-mana juga selalu bersama sama keluarga. Itu sih yang membahagiakan. Sama baby juga. Betul, sama baby Jen. Baby Jen juga lucu banget Lucu baby banget, Jen. dia lagi tidur sih, Dia tapi lagi waktu tidur. bangun gitu kita Ntar kita ajak. ajakin bikin YouTube ya. Oke. Kalau dari Om Deddy gimana nih? Kalau dari saya sendiri sih kurang lebih sama sih ya kayak Yud ya, yang namanya kita kodratnya sebagai makhluk. Pasti kalau kita punya pasangan yang baik, pasangan yang pengertian, itu paling membahagiakan sih. Saat juga kemarin waktu di momen-momen akad nikah, momen resepsi kan keluarga masih kumpul tuh. Iya, masih lengkap masih juga lengkap. ya, Ada semuanya. abah, ada mama, ada adik juga, ada ibu mertua. Itu momen yang sangat luar biasa sih bagi saya. Betul. Sangat berkesan, sangat paling tidak, kalau bisa dibilang sih tidak akan pernah dilupakan lah. Amin, insyaallah. Ya karena memang harapan kita semua kan menikah juga sekali ya seumur Iya, hidup. sekali seumur hidup. Semoga fil jannah lah ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin nggak banyak orang yang tahu ya di balik Iya. layar gitu kita seperti apa menjalankan lika-liku kehidupan kita dalam Bikin channel Dua Lanti ini ya. Dua Lanti gitu. Masih ingat nggak Deddy apa sih momen-momen yang lucu dan tidak terlupakan selama kita bikin Sama bikin ada 8 video sih ya kita ya yang sekarang, Iya, betul. yang dulu maksudnya tambah yang sekarang, nanti kan insya Allah 9, 10, 11 sampai ratusan video. Betul, amin. Saya paling berkesan sih kemarin waktu kita bikin video yang video challenge itu ya. Yang kemarin kan kita kayak ada ini kayak bikin arisan gitu kan, terus ada kertas, terus kita apa sih? Kita tulis Kan bahan-bahan makanan yang dimakan, kita sediakan apa, dan itu makanannya semuanya nggak lazim kan. Nah kemarin saya kena waktu itu makan bawang putih sama cabai merah besar kalau nggak salah. Itu terus pare juga, daun apa ya? pepaya, Iya, daun pepaya. Dan itu tuh benar-benar kita tuh real kita makan ya. Beneran. Beneran. Iya. Daun pepaya itu tahu nggak teman-teman? Itu lebih pahit daripada kehidupan kita berdua, tahu nggak? Rasanya itu loh. Paling ingat sampai seumur hidup sampai sekarang. Saya nggak pernah makan bawang putih mentah, pepaya mentah, pare mentah, asli. Disitulah kita, itu yang paling berkesan sih kalau menurut Deddy sih. Makan jeruk nipis sama kulit-kulit Iya, juga. sama kulitnya Itu juga. kan pahit ya. Sampai getir nih lidah. Iya, Sampai betul. bibir juga getir banget. Makanya sampai yang tim kita untuk yang bagian kameramen juga ikut pada ketawa semua beneran. Dan jujur aja ya, selama ini konten yang kita jalankan itu kita nggak pernah buat-buat ya. Iya, memang Kepribadian kita yang memang
di dunia konten dan dunia Dunia nyata seperti itu. Bercandanya juga seperti ini. Kita tuh nggak pernah bikin skenario juga, Ya. kita nggak pernah. Jadi kita tuh kayak mengalir aja. Mengalir gitu. aja langsung real saat itu Betul. juga kita rencanain mau kemana. Ya, Yang direncanain cuma mau kemana, di tempat apa yang kita kunci ya udah. Ya, kita selalu mengalir gitu aja. lah. Jadi ketika opening dan berjalan itu semua real, nggak ada Real. naskah, nggak ada apa. Beneran. Karena ada yang tanya juga deh, Iya. katanya Mbak Yud katanya ini untuk konten Mbak Yud katanya ini sebenarnya real nggak atau enggak, biasanya tuh ada naskah atau enggak. Jadi kita bilang kalau itu tuh benar-benar pure, sangat real gitu Iya. ya. Jadi kita nggak ada rekayasa. Kita nggak perlu naskahnya yang lari. Karena kita sejam 2 jam tuh masih kurang, Bu. Dan yang kedua, momen yang lucu waktu itu kemarin juga kita makan di Warisan Warisan Rasa, Rasa, bener Banjar banget. Baru. Waktu itu kan kita asik makan bikin video kan. Saking serunya, saya berdua Yuyut kan makan Sampai mukul itu meja. sampai mukul meja, sampai gebrak meja, saking enaknya. Terus ada ibu-ibu yang ngeletuk di belakang, dia bilang, Pak, bukan ya? Bu, sabar bu. Itu sih yang paling lucu. Dan itu ada di videonya nggak takat ya. Iya. Jadi itu real beneran. Real, beneran. Ya. Sama ini Yud, yang kemarin kita di Mandala Catering. Ingat gak Yud? Di Mandala Catering kita kemarin kan, ibunya Mas Akbar, ibunya Mbak Erni kan. Beliau kan waktu nyamperin kita makan gitu, kita bikin video kan, beliau nyamperin terus bilang jatuh apa gimana sih? Kesandung itu astagfirullahaladzim. Di samping lucu, kita juga kasihan kan ibu-ibu Siap. kan. Tapi lucu. tapi itu nggak kita ini sih, tapi itu dimasuk tahap editing sih Ayut ya. Iya, tapi editing karena kasihan kan ibu-ibu ya ini ya, kan, nenek-nenek bener. juga kita sayang sama beliau. Karena bener banget. Jadi kita tuh, jadi gimana ya waktu itu kita mau ketawa tapi kasihan takut kualat juga. Antara lucu sama takut kualat sih tepatnya. Bener. Sama ini yang kita awal-awal itu bikin ayam geprek itu Ayam juga ya geprek. pedes banget itu beneran. Ayam geprek yang ini ya, sakaratul maut itu ya. Emang Pedesnya bener-bener sampai ke telinga kayak berapi-api gitu teman-teman. Yang bener-bener sakaratul maut itu. Iya. Kalau Yud apa sih? Ada nggak? Sebenarnya kurang lebih sama sih, Iya. benar. Karena jujur setiap video-video yang kita jalani itu selalu banyak momen-momen yang Iya. lucu sebenarnya. Ada aja hal-hal konyol yang bikin kita ketawa ngakak dan kita tuh selalu setiap habis syuting kita nunggu proses editing itu juga kita kan nggak sabar Iya, nih. nggak sabar. Aduh nggak sabar video kita jadi seperti apa, dan selalu kita tonton itu pasti kita selalu ketawa Iya, ngakak. pasti gitu. lucu sampai sekarang malah lucu. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal lucu-lucuan nih, Mm-mm. ada juga momen-momen sedihnya teman-teman yang namanya hidup. Tadi kan kita bilang Iya. berdua ada naik, ada turunnya. Ada naik. Nah, untuk Yuyut sendiri, momen yang bagi Yuyut sangat menyedihkan dalam kehidupan itu, boleh ceritain nggak? Momen dalam hidup ya, bukan dalam selama perjalanan konten ya. Bukan Oke. dalam hidup sih. Kalau konten kita sih, alhamdulillah nggak ada sedih-sedihnya ya. Iya, itu happy selalu beneran. Beneran, happy semua. Kalau momen dalam hidup sih sebenarnya itu tadilah sebenarnya banyak ya. Sebenarnya itu banyak. Cuma tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mau berlarut dalam kesedihan Iya. itu, kemudian cara kita menunjukkan di depan orang-orang kita bersedih atau happy gitu. Tapi benar sih momen yang paling sedih dalam hidup ini, kayak Yud pernah juga, kita kan dulu sering sharing gitu ya tentang orang tua gitu. Kalau Iya. misalnya sedih banget pokoknya kalau bahas kayak gini nih nggak kuat gitu. Benar sebenarnya. Pegangan nih, pegangan. Sebenarnya momen yang paling sedih itu adalah Yuyut ini kan lebih dulu nih kehilangan orang tua. Dedi juga baru-baru aja kehilangan abah juga gitu. Nah kalau dari Yuyut kan versi kehilangan ibu gitu, dan itu tuh sudah berjalan di tahun 2016-an lah, 2016-an ya bener, berapa tahun. Jadi waktu kehilangan itu sih yang bener-bener sangat terpukul, rasa kayak hancur lah dunia ini gitu. Sebenarnya kalau ngomong masalah ini mata tuh udah langsung berkaca-kaca, langsung sedih. Kadang tuh kayak ada apa sih, pencapaian-pencapaian dalam hidup tuh yang Mama kita, belum tahu gitu kan ya. pengen banget kita tuh orang tua Pengen kita tuh cerita, ngeliat. Ma, Yuyut sudah sampai di sini loh sebenarnya. Kayak kemarin menikah, kemudian Punya sekarang punya anak lagi. Mama udah punya cucu lagi. Betul. Kan?
itu nggak bisa dikasih lihat gitu tuh rasanya sedih sih. Iya. Sampai saat ini gitu. Dan ada orang yang mungkin kehilangan kayak gitu tuh semakin lama mungkin bisa lupa Ya, gitu. tapi kalau kita Enggak ya, semakin lama tuh semakin rindu rindu gitu. malah. Benar. Ah. Jadi sebenarnya kayak nangis gitu, cuma kayak ditahan-tahan gitu. Kayak langsung nyesek gitu di dalam dada. Benar, makanya buat kalian yang orang tua masih ada kayak gitu, sayangilah ibu, bapak juga gitu ya. Selagi kita masih bisa berbakti, bagaimanapun ibaratnya perlakuan orang tua ke kita wajib bakti pada mereka. Benar. Saya juga yuk sekarang kan lebih merasakan ke arah kayak apa ya? Kayak gimana ya? Mensyukuri aja sih sebenarnya, bukan berarti membenci takdir yang Allah Betul. tetapkan, tapi yang jelas saya merasakan begitu sangat kehilangan saat Abah ya kemarin, di tahun kemarin beliau sudah mendahului, beliau sudah meninggal, dan itu momen paling menyedihkan bagi seorang anak. Bener, momen yang paling sakit dan paling menyedihkan bagi seorang anak adalah saat kehilangan orang tuanya. Iya, Itu sih, karena kan kita mau tahu ya, mudah-mudahan berharap sih pasti ya semua orang tua bisa melihat pencapaian kita sekarang, mereka bisa melihat anak cucu mereka. Tapi ya itulah takdir yang Allah tetapkan, itu yang terbaik, itu yang terbaik. Momen yang paling bagi saya sih mengguncang jiwa saya banget sih, momen-momen yang saat saya melihat Abah udah tidak bernyawa lagi, Abah dikafanin, Abah dimandiin, saya yang mandiin juga, saya yang mandiin, saya ikut mengafani juga, saya ikut menyolatkan, bahkan saya ikut menguburkan beliau juga kemarin. Nah itu benar kata Ayu tadi, teman-teman di rumah dimanapun ya yang lihat channel ini selama masih punya kedua orang tua ya, Iya, benar. masih punya abah, masih punya bapak, masih punya ibu, berbaktilah. Apa sih yang bisa kalian lakukan, setidaknya kalian tidak melukai hati mereka. Betul. Kalau kalian belum bisa membahagiakan mereka, setidaknya jangan pernah membuat luka di hati mereka. Itu sih pesan kita. Kalau kita berdua udah merasakan, udah benar, udah merasakan, jadi kayak apa namanya ya, pokoknya tidak bisa digambarkan di kata-kata kesedihannya ya. itu. Kayaknya menurut aku juga kesedihan paling besar seumur hidup itu ya kehilangan orang yang kita sayang, kita cintai sih. Benar. Menurut aku kalau kayak patah hati, patah cinta, Ya biasa lah. Orang aja patah hati, patah cinta dan sampai bunuh diri segala macam kan. Apalagi kehilangan orang tua gitu kan. Iya benar banget. Apalagi kan sosok ibu ya Yud ya, sosok ibu kan bagi Yuyut nih pasti luar biasa banget. Iya luar biasa, karena seorang anak itu tuh sampai kapanpun dia akan memerlukan ibunya. Benar, mau dia udah nikah sekalipun itu pasti akan perlu ibu gitu sampai tua. Makanya kan ada kutipan-kutipan atau beberapa yang sering kita lihat juga, sering kita tonton mungkin di sosial media. Satu ibu bisa merawat 9 anak atau berapa anak, tapi 9 anak itu belum tentu bisa merawat satu ibu, misalnya kayak gitu. Ya emang benar itu gitu. Apalagi kan sekarang merasakan jadi seorang ibu. Betul, iya benar, ternyata hamil, melahirkan, menyusui. Nah, seperti itulah gambaran ibu kita dulu kan. Betul banget. Jadi ngerasain banget lah sakitnya gimana. Perasaan kalau misalnya anak itu sakit, perasaan orang tua gimana, gitu kan, pasti ngerasain kan? Iya, banget, kerasa banget. Jadi tahu gitu loh, dulu waktu kecil sering dimarahin kan sama orang tua, terus sudah besar tuh kayak, oh ini loh sebenarnya begini loh. Betul. Kita maunya kan anak pinter, anak patuh, ibaratnya anak selalu sehat, kan harapan orang tua kan seperti itu. Itu Justru sih. malah sekarang sudah besar malah rindu dengan marahan-marahan dan omelan-omelannya. Dan aku sudah nggak ada, itu kerasa banget gitu. Kerasa. Apalagi kan kalau sosok Abah sih bagi Dedi ya, Abah itu kan orangnya tegas beliau, orangnya tegas, keras, disiplin orangnya, disiplin banget. Beliau begitu menanamkan kedisiplinan kepada kami anak-anaknya. Makanya dalam segi ibadah, dalam segi hal apapun beliau disiplin. Saking disiplinnya kadang ya, ibaratnya ada sih momen-momen yang bikin kita itu, kenapa sih Abah kayak gini banget peraturannya di rumah? Betul, iya, kadang anak merasa gitu. Iya. Kenapa sih mamaku ini pemarah sama anak, kenapa sih orang tuaku ini gitu. Padahal itu demi kebaikan kita semua. Betul. Nah, apalagi kan sekarang saya sudah punya rumah lagi. Apalagi kan sekarang kita udah berumah tangga, kita udah punya istri, nanti punya anak juga. Kita tahu, kita pengen menjadikan anak kita tuh yang baik itu seperti apa. Betul. Itu sih saya merasakan banget. Feel seperti itu saat Abah udah nggak ada. Saya merasa, oh ternyata
ini loh yang tanggung beliau jawabnya pakai. juga Tanggung jawabnya seperti ini otomatis loh. kan Dedi juga menggantikan posisi peran abah kan di Iya, di keluarga rumah. untuk mama juga untuk adik-adik kan gitu. Peran seorang abah, saya menggantikan peran seorang abah, seorang kakak, dan seorang suami. Dan itu saya rasa tidak mudah ya. Iya, dengan kondisi yang kita belum siap nih. Iya, kita belum bisa dibilang belum siap, tapi kata Allah kita udah siap. Betul. Takdir kita udah pas nih, sesuai udah dengan kemampuan kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan juga momen-momen yang terbaik yang kita ciptakan sama keluarga itulah yang harus kita hargai. Betul. Saat kita bisa kumpul, bisa sama-sama. Benar. Apalagi kan kemarin yang baru-baru ini kan berita siapa yang belum hamil itu juga. Iya. Nah, itu kan benar-benar Kehilangan putra beliau kan. Betul. Ya itu memang intinya mau ajal itu tuh nggak ada yang bisa menebak ya kita ya Iya. kapan datangnya. Bisa aja kita nggak tahu 1 detik 1 menit kemudian itu apa yang terjadi sama kita. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada gitu loh. Iya. Momen-momen kalian sama orang tua, sama adik, sama kakak, sama teman juga, sama saudara juga, yang pernah disia-siakan lah. Kita nggak pernah tahu, kata Yud tadi kan 1 jam 2 jam ke depan kita tidak pernah tahu. Betul. Oke. Oke. Saya kalau ngomong seperti ini emosinya lumayan nih. Kenapa ya? Karena terbawa gitu kan. Terbawa perasaan. Baper sih. Tapi nggak apa-apa, ini Nggak apa-apa. jadikan pelajaran juga buat teman-teman. Mudah-mudahan jadi apa ya? Jadi nasihat juga untuk Nasihat, saya, untuk kita ya. berdua, untuk teman-teman juga. Dan pelajaran juga. Memang kan kita harus saling apa ya bermanfaat juga untuk orang lain, Iya. bukan buat diri kita sendiri aja. Next. Nah biasanya kalau misalnya lagi sedih kayak gitu tuh gimana sih cara Dedi membawa diri kalau lagi sedih? Oh iya benar. Kalau misalnya kita lagi sedih sih Yud ya, nggak bisa dibohongin ya teman-teman ya. Pasti ya secara psikologi kan kita ketahuan lagi murung, Betul. lagi ya pasti dari segi gestur juga ketahuan kan. Tapi ya kata Yud tadi kan kita tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan. Betul. Yang namanya kehidupan kan terus berjalan. Sebenarnya kalau Dedi lagi sedih sih lebih ke kayak mendekatkan diri ke Allah aja sih. Benar Yud. banget itu yang paling kunci paling utama ya Iya. sebenarnya ya. Karena kan kita yang namanya makhluk itu kan tidak ada kemampuan apa-apa. Betul. Selain Allah kan yang mengatur semua yang ada di dunia ini kan. Kita ada masalah, kita lagi terpuruk, kita lagi di titik terendah. Betul. Sampaikan semuanya ke Allah. Betul. Terus kita hamparkan sajadah, angkat takbir Allahu Akbar, insya Allah masalah akan selesai. Iya betul banget. Sama terkadang Allah tuh memberikan ujian juga memang sebenarnya mau mengangkat derajat kita gitu. Cuma cara Allah tuh beda-beda menurutnya ya. Iya. Dengan cara yang melalui setiap orang tuh beda-beda. Misalnya ini dengan ini dengan ini gitu. Tapi kalau misalnya kita ikhlas menjalaninya dan kita meyakini dalam hati dalam diri juga bahwa segala sesuatu selai daun Betul. jatuh aja itu bukan Atas izinnya. betul gitu. Jadi apalagi untuk kehidupan kita gitu kan masalah yang besar atau kecil dalam hidup kita semua karena izin Allah. Gitu. Sama sih dari Yud juga sama sebenarnya dulu banget mungkin galau lah zaman pernah lah ada di posisi-posisi yang kayak gitu galau Labil-labil gitu ya. ya labil menjadi ABG labil Iya. lah gitu kan. ABG labil itu dulu galau merasa nggak terima kenapa sih aku kayak gini kenapa kok nggak adil itu dulu tapi semakin di jalan kayak gitu semakin hidup itu tuh kayak semakin ruwet gitu loh semakin Jelimet ya? jelimet beneran kayak benang kusut dan emang nggak ada solusinya gitu sampai akhirnya dalam berjalannya waktu setiap masalah-masalah itu akhirnya belajar melihat teman-teman sharing sama teman-teman sharing sama orang-orang yang juga berilmu gitu kan akhirnya paham bahwa apapun yang terjadi dalam hidup Kehidupan. ini itu kuncinya cuma satu kita ikhlas Iya, gitu kan ikhlas. ikhlas dan berdoa meminta sama Allah gitu dan yang terpenting memang sih kesedihan itu nggak bisa ditutupi gimana caranya kita tuh biasanya berusaha untuk kelihatan happy depan Iya, orang benar. apa namanya menutupi itu ya Karena orang kan nggak tahu masalah kita kan, Betul. nah yang menjalin masalah kan kita. Nggak mungkin kan kita ada masalah di rumah terbawa-bawa ke pekerjaan, terbawa-bawa ke lingkungan kan nggak mungkin. sama dengan manusia juga nggak ada gunanya kita Iya. bersedih-sedih sama manusia Ngapain? mereka cuma mendengarkan aja Ah. paling cuma bisa bilang sabar Kasian ya." kasian ya Syukur-syukur kalau mereka mau bantuin kan. betul yang ada malah nyinyir Kita biasanya diomongin. kan netizen ya kan Lo tahu nggak Jen? Iya, benar. Lo tahu nggak? Heeh. Ini loh. Iya, Kan ada kan kayak gitu kan. Heeh. Nah, Kalau bahasa Banjar,
sini kamu kepadahi, Hilang. jangan Ya, bersalon gitu ya. ya. Nanti dari itu jangan padahal dia itu sampai satu kampung seberataan maka itu dipadakannya. Jangan kesahan non anu jar. Soalnya non anu jadi kesahan non anu lagi jar. Sekampungan orang tahu. Timbul sekalinya dijuli tuh orang sekarang Segitiga aja. Begitulah. Iya benar. Makanya usahakan kalau kita lagi sedih usahakan kita tuh harus kelihatan happy di depan orang supaya orang yang nggak suka sama kita juga nggak ada celah lah untuk ngejulitin ya. ngejulitin kita. Benar, betul. Yang ada makin panas malah Iya, ya. malah. Nah, orang malah kok kayaknya happy terus hidupnya gitu Malah kan. menambah masalah malah. Iya bener banget gitu. Nah itu tadi saran-saran dan sedikit pembicaraan kita tentang kehidupan kita ya, Iya. supaya teman-teman juga tahu nih backgroundnya kita seperti apa di balik konten-konten lucu yang kita hadirkan untuk kalian semua. Benar, kita juga manusia biasa ya. Betul, iya bener banget. Sama kita akan kembali lagi sedikit membahas mengenai konten kita. Kedepannya. Kedepannya itu konsepnya seperti apa? Mungkin Dedi bisa menjelaskan ke teman-teman Iya, nanti mudah-mudahan kita juga insya Allah menghadirkan suasana baru yang lebih fresh, yang lebih unik, yang lebih seru juga yang pasti di video-video Betul. di channel Duo Lanti kita ya. Betul. Yang pasti selain kita nge-review makanan, juga nanti kita ada masak bareng nih. Iya. Karena kita berdua suka masak. Iya benar. Nanti kita masak bareng, makanan-makanan yang Betul. enak nanti kita review, Uh-huh. makanan hasil masakan kita sendiri. ya. Betul. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman nonton langsung aja ya. Benar. Di channelnya Duo Lanti. Emang apa Lanti? Emang kamu enggak? Iya, sama dong. Nanti di komen, di like, subscribe juga. Dan share Dan teman-teman kalian share ke semua. teman-teman semuanya. Betul. Dan harapannya mudah-mudahan nanti Duo Lanti bisa keliling dunia. Iya, atau go international gitu Internasional kan. pasti. Karena makanan kita Indonesia, makanan Nusantara itu banyak Banget kan Indonesia memang kaya kan Kaya sebenarnya. kuliner. Kaya kuliner segala macam gitu. Apalagi di Banjarmasin ya Yud ya, Hmm. di kita di Kalimantan Selatan banyak banget kuliner-kuliner tersembunyi yang enak luar biasa. Benar, dan mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Paling mereka taunya nih produk ini sering dijual ini. Iya. Ini bikinnya di mana? Ini Iya. dari mana ini? Itu kan banyak yang nggak tahu juga. Nah nanti kita nanti mungkin insya Allah akan mendatangi tempat-tempat itu. Ya, teman-teman gitu. yang orang banyak tidak tahu Mhm. dan itu enak. Bener banget. Dan itu belum terlalu banyak terpublikasi. Betul. Nanti kita juga bisa ya jalan-jalan ke daerah-daerah lain. Benar. juga. Misalnya di daerah kalian nih, di tempat aku ada ini. Insya Allah kalau misalnya ada rezekinya segala macam, ada umur juga kita bisa Siap, datang kita ke datang sana. ke sana. Mungkin kita bisa ketemu juga kan buat Kita bisa teman-teman. sharing juga sama teman-teman di daerah juga mungkin ya nanti mudah-mudahan. Iya. Dan insya Allah juga nanti di channel kita kita akan tayang lebih banyak lagi videonya. Yud. Oke, iya. Ah. Soalnya dulu kan banyak yang komen nih, kenapa videonya kok jarang upload? Nah. Misalnya ini. Karena dulu memang kita ini berdasar Duo Lanti ini hadir sebenarnya memang berdasarkan Ngikutin jam libur kita ya. Ngikutin jam libur kita saat bekerja gitu kan ya. sebenarnya itu sih benar-benar. Dan kita nggak memikirkan yang akan jauhnya seperti Seperti apa. apa. Tapi ternyata komen dan antusias teman-teman ini luar biasa. Setelah kita vakum, jujur ya kita tuh udah lama banget nggak ngecek Instagram kita, nggak ngecek YouTube YouTube kita. kita. Tahu-tahu tuh sudah viral gitu loh, sudah banyak view-nya, udah ribuan. Subscribernya udah banyak banget. Jadi kan sayang Sekarang tuh banget. berapa duit ya? Iya. 3.000 kalau nggak salah ya. Oh, insya Allah. Beneran, Iya mudah-mudahan. benar. Kita tuh kaget gitu, tiba-tiba view-nya udah 1 juta yang nonton ini. Nah kita kaget. Jadi berdasarkan kata teman-teman ya udah sayang banget kalau nggak dilanjutkan. Iya. Makanya akhirnya kita kepikiran untuk kembali lanjutkan dan insya Allah ini kita akan lebih fokus lagi untuk buat kontennya gitu. Videonya juga akan lebih banyak lagi. Iya, akan lebih banyak lagi nanti kita upload dalam 1 minggu ada beberapa video lah. Tungguin terus ya teman-teman Iya makanya ya. di subscribe gitu. Oke, jangan lupa di like, Subscribe di komen dan share. video kita Duo Lanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.